beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Keren loh. Kita berani untuk berubah walaupun itu kecil Penggerak sekali. ini yaitu Walaupun bergerak, itu mungkin... tergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu, bersyukurlah kita saat ini berada di lingkungan sekolah bengkel. Itu lebih baik sebagaimana bengkel tempat memperbaiki kendaraan kita. Tapi yang perlu kita ingat, murid kita bukanlah mesin. Untuk itu mengajarlah dengan hati. Bahwa walaupun tertatih, tetaplah memotivasi Bapak Ibu sekalian, karena hal-hal kecil yang kita lakukan dengan cinta yang besar dapat mengubah dunia. Menurut saya, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara menjadi yang pertama kita pelajari karena kita diajak kembali ke titik nol untuk merasakan hakikat yang hakiki dari sebuah pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang menuntun manusia Indonesia untuk merdeka, merdeka dalam keterdidikan. Sehingga setelah kita melanjutkan untuk mempelajari modul-modul selanjutnya, pola pikir kita tentang pendidikan diharapkan akan sejalan dengan filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Mengapa materi ini begitu penting? Nilai-nilai apa saja yang sudah tertanam, tumbuh, dan berkembang di dalam jiwa kita sebagai guru? Ini menjadi begitu penting bagi kita agar kita memahami dan menjiwai bahwa setiap anak didik kita memiliki hak yang sama untuk merdeka dalam keterdidikan. Kita sebagai guru akan berusaha menghadirkan pendidikan yang menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Ibarat petani dan tanamannya, guru sebagai petani tidak dapat merubah kodrat tanaman singkong berbuah jagung. Guru harus mampu melihat bakat dan minat murid dan memberikan treatment yang tepat agar murid kita tumbuh dan berkembang sesuai bakat minatnya. Sebagai guru, kita menciptakan suasana lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid-murid kita. Sebagai seorang guru fisika yang mempelajari tentang frekuensi dan resonansi, saya meyakini bahwa segala sesuatu di alam ini memiliki frekuensi dan kita dapat beresonansi apabila kita sefrekuensi. Saya memang memiliki perhatian lebih terkait isu-isu yang muncul di modul 1.1 ini. Nilai-nilai Ingarsa Sungtulada, Ingmadya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertanam pada diri kita bahwa guru itu digugu dan ditiru, dipercaya dan diteladani. Kepercayaan dan keteladanan akan menjadi fondasi yang kokoh ketika kita belajar dan menerapkan hal-hal teknis pada modul-modul berikutnya. Catatan kritis saya, guru sebagai petani terkadang suka mensortir bibit-bibit tanaman, sehingga hanya tanaman unggul saja yang akan ditumbuh kembangkan. Ini terlihat dari fenomena sekolah unggulan dan sekolah bengkel. Unggulan karena murid-muridnya memang unggul, bengkel tempatnya murid-murid tak unggul.
Bapak Ibu, bersyukurlah kita saat ini berada di lingkungan sekolah bengkel. Itu lebih baik sebagaimana bengkel tempat memperbaiki kendaraan kita. Tapi yang perlu kita ingat, murid kita bukanlah mesin, untuk itu mengajarlah dengan hati. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama berpihak pada murid, kedua reflektif, 3 mandiri, keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Kemudian peran guru penggerak juga ada 5. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, kedua menjadi coach bagi guru lain, ketiga mendorong kolaborasi, keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian ada 2 kegiatan yang sudah saya lakukan untuk modul 1.2 ini. Yang pertama yaitu di sekolah saya sebagai pembina kokurikuler OSN pada bidang astronomi. Strategi penguatan yang saya lakukan yang pertama yaitu dengan meningkatkan literasi untuk mengembangkan kompetensi, kemudian yang kedua menciptakan strategi baru dalam rangka meningkatkan semangat belajar murid. Kemudian peran guru penggerak pada kegiatan ini yaitu dengan mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian nilai guru penggerak pada kegiatan ini yaitu ada kolaboratif, inovatif, reflektif, dan juga berpihak kepada murid. Kemudian kegiatan kedua yaitu berkolaborasi dengan guru untuk memperbaiki atau merefleksi komponen RPP. Strategi yang dilakukan yang pertama yaitu saya berkolaborasi bersama murid dalam MGMP, kemudian yang kedua yaitu memperbaiki kualitas pembelajaran. Peran guru penggerak pada kegiatan kedua ini yaitu mendorong kolaborasi, kemudian yaitu nilai guru penggerak yang terdapat pada kegiatan ini yaitu kolaboratif, reflektif, inovatif, dan juga berpihak kepada murid. Sebagai penutup terhadap refleksi saya tentang modul 1.2 ini, yaitu bahwa keteladanan dan sistem pembiasaan yang konsisten di suatu lingkungan mempengaruhi penumbuhan nilai-nilai di dalam diri seseorang. Ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga, dan selain itu pembelajaran yang saya dapat dari modul 1.3 yaitu untuk mewujudkan visi dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Paradigma ini disebut inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA atau inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dengan demikian, dalam implementasinya, inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Sebelum organisasi menampak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Dalam penerapan inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan menggunakan model perubahan, yaitu BAKJA. Dengan menggunakan paradigma dan model perubahan ini dapat mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kedepannya saya akan terus melakukan pola pikir inquiry dan bertindak strategis, melakukan sosialisasi kepada rekan guru mengenai pendekatan inquiry apresiatif dan tahapan BAKJA agar dapat mewujudkan suatu visi yang berpihak pada murid. Saya juga akan membuka lebih banyak ruang dialog positif antara guru dan pemangku kepentingan sekolah demi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi saya tentang modul 1.4 budaya positif. Di sini saya belajar bahwa disiplin positif adalah pendekatan yang mengedepankan pengajaran dan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan anak. Dengan memperhatikan hubungan yang positif antara guru dan siswa, pendekatan ini mendorong penggunaan hukuman yang konstruktif dan penghargaan yang memotivasi untuk membentuk perilaku yang positif. Selain itu, modul ini juga menyoroti pentingnya nilai-nilai kebajikan universal dalam membentuk budaya positif. Nilai-nilai seperti kejujuran,
integritas, empati, dan kerjasama menjadi landasan dalam menciptakan lingkungan yang positif dan inklusif. Teori motivasi juga menjadi fokus dalam modul ini, di mana saya belajar bahwa motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri individu lebih efektif dalam mempertahankan perilaku yang positif daripada motivasi ekstrinsik yang berasal dari hadiah atau hukuman eksternal. Modul ini juga membahas pentingnya restitusi dalam mengatasi konflik dan memperbaiki hubungan yang rusak. Restitusi melibatkan proses memperbaiki kerugian yang terjadi akibat tindakan yang salah dengan tujuan membangun kembali kepercayaan dan memperbaiki hubungan. Selain itu, modul ini juga mengajarkan tentang pentingnya memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti keamanan, rasa memiliki, dan rasa dihargai dalam menciptakan budaya positif. Kepuasan kebutuhan dasar ini menjadi dasar untuk mencapai dunia berkualitas, di mana individu merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Modul ini juga memperkenalkan konsep 5 posisi kontrol yang menggambarkan berbagai cara orang merespon aturan dan otoritas. Pemahaman tentang posisi kontrol ini dapat membantu dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dan menciptakan budaya yang positif. Terakhir, modul ini mengajarkan tentang segitiga restitusi yang melibatkan 3 langkah penting dalam mengatasi konflik, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan untuk memperbaiki perilaku. Secara keseluruhan, modul ini memberikan kewawasan yang kaya tentang berbagai aspek yang membentuk budaya positif. Saya merasa terinspirasi untuk menerapkan konsep-konsep ini dalam kehidupan sehari-hari saya, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam hubungan sosial saya, dengan harapan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung. Yang sudah saya pahami adalah bahwa setiap murid memiliki keunikan tersendiri, bagaimana cara dia menerima pembelajaran, bagaimana cara dia memahami pembelajaran yang dia terima, bagaimana cara dia bisa menganalisa setiap apa yang menjadi kebutuhan belajarnya. Dari situlah kita sebagai guru diharapkan mampu memberikan pengalaman yang bermakna bagi murid. Bagaimana cara kita dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan profil belajar mereka, kesiapan mereka, sehingga nantinya siswa akan merasa nyaman pada saat mengikuti proses pembelajaran tersebut, yang akhirnya jika dia sudah merasa senang dan nyaman, maka otak mereka itu akan terbuka dan mampu menyerap atau menerima semua yang diberikan. Karena sebuah studi mengatakan bahwa ketika manusia itu merasa senang dan nyaman, maka otak mereka itu akan terbuka, dan itu merupakan hal yang paling susah untuk dilupakan. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka harapannya bagi guru tersebut adalah bisa memfasilitasi atau memberikan sebuah pelayanan bagi setiap kebutuhan murid. Dengan terpenuhinya kebutuhan murid terhadap akses untuk menerima pembelajaran yang menyenangkan, maka murid tersebut akan mampu untuk memahami dan meningkatkan keterampilan berpikirnya, dan mereka merasa terlayani dengan baik. Akhirnya, sebuah pembelajaran itu menjadi bermanfaat dan bermakna bagi murid tersebut. Kemudian apa yang sudah saya lakukan? Yang saya sudah lakukan adalah saya mencoba menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya ampu. Dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, memang terjadi perubahan terhadap keaktifan peserta didik. Bagaimana mereka merasa lebih tertantang atau mereka merasa bahwa inilah ruang mereka, di mana mereka dapat berkreativitas sesuai dengan profil belajar mereka, dengan kesiapan belajar mereka, dan saya pun memberikan konten-konten yang dapat melayani kebutuhan sesuai profil belajar mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Mudah-mudahan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, semua siswa yang ada di sekolah dapat menerima pembelajaran yang bermakna bagi mereka, yang akhirnya siswa tersebut merasa senang dan nyaman berada di sekolah, terutama di ruang-ruang pembelajaran. Demikian refleksi yang dapat setelah saya sampaikan. Saya mempelajari modul ini, saya menyadari betapa pentingnya perkembangan murid secara holistik atau menyeluruh, bukan secara intelektual saja, tetapi juga fisik, emosional, sosial, juga karakternya. Dengan kemampuan sosial emosional, kesadaran diri saya lebih mampu untuk mengatur dalam menjalankan tugas sebagai guru. Dalam modul
2.2 ini saya juga mendapat penguatan dan praktek pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana saya sebagai guru harus mampu menciptakan pengalaman atau lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial emosional murid. Yang sudah saya lakukan yaitu 1. Mempraktekkan konsep kesadaran penuh sebagai dasar pengembangan kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, saya sudah melakukan implementasi pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Juga memberi penguatan pada teman sejawat di sekolah tentang kemampuan sosial emosional. Untuk menutup refleksi saya, yaitu tuntunlah anak dengan sepenuh hati dan singkirkan hal-hal yang menghambat sehingga anak bertumbuh dan berkembang sesuai tingkatannya serta mengikuti zaman. Praktik pembelajaran yang berpihak pada murid ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Nah, melalui pendekatan ini kita dapat membangun generasi yang mandiri, berdaya, dan siap untuk menghadapi tantangan ke depan. Dalam paket modul 2, setidaknya ada 3 modul yang saya lewati dan kita bersama lalui saat itu adalah yang pertama, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Ada 3 hal yang terkesan bagi saya, yaitu bahwa sebenarnya masalah kebutuhan murid itu paling tidak ada 3 aspek yang perlu diperhatikan, yang mungkin selama ini kita tidak perhatikan dan saya pribadi tidak perhatikan, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Nah, untuk yang modul berikutnya tentang pembelajaran sosial emosional atau PSE, pembelajaran ini dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Ya. Proses kolaborasi ini memungkinkan kita semua, baik itu anak-anak maupun orang dewasa, dalam lingkungan sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek-aspek sosial dan emosional. Nah, aspek-aspek ini ada kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, yang ketiga yang barusan disampaikan oleh Bu Sri mengenai coaching untuk supervisi akademik, ya, dari segi aspek tujuan coaching itu menuntun coach untuk menemukan ide baru atas atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Dari segi aspek hubungan, membangun kemitraan yang setara dari coach sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya mengantarkan melalui mendengarkan aktif dan melontarkan pertanyaan. Nah, dari kesekian pembelajaran yang sudah saya lewati di atas, saya merasa bahwa banyak hal-hal yang selama ini belum saya lakukan, mulai dari aspek-aspek untuk memenuhi kebutuhan murid tadi, misalnya kesiapan belajar, mungkin lebih mementingkan kesiapan gurunya dibanding dengan kesiapan siswanya, dan saya berharap ke depan ini bisa dilakukan lebih baik lagi yang belum dilakukan, supaya saya bisa lakukan yang sudah dilakukan bisa dikembangkan. Terima kasih. Modul 3.1 yaitu tentang
pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pengalaman saya sangat positif dalam mengikuti pembelajaran di modul 3.1 karena mendapatkan ilmu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Perasaan saya sangat bersyukur selama proses belajar di guru penggerak, karena saya mempelajari ilmu pengetahuan baru yang sangat penting bagi seorang guru. Saya harus memimpin pembelajaran, menggerakkan praktisi, melatih guru lain, mempromosikan kolaborasi antara guru, dan memajukan kepemimpinan siswa. Sebagai seorang pemimpin, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan adalah suatu keterampilan yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Rencana ke depannya, saya akan mengaplikasikan konsep pengambilan keputusan yang telah saya pelajari, yaitu 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian keputusan. Demikian lewat modul 3.2 ini yang saya pelajari dan yang saya pahami adalah mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Hendaknya kita selalu menerapkan pendekatan berbasis aset. Kita harus memandang apa yang kita miliki sebagai suatu kekuatan sehingga kita dapat memanfaatkannya secara maksimal guna mendukung program-program yang berdampak pada murid. Dan refleksi saya ini sangat berhubungan dengan diskusi kami kelompok 3 karena sudah saya lakukan di sekolah saya, yaitu bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Daerah untuk mendapatkan bantuan buku-buku bacaan gratis. Modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dalam modul ini saya belajar kepemimpinan murid ternyata dapat ditumbuh kembangkan melalui program ekstrakurikuler, kokurikuler, dan intrakurikuler. Program ini dirancang harus mempertimbangkan atau memenuhi kebutuhan murid. Pemimpinan murid juga dapat dilihat ketika murid sudah bertindak secara aktif, dapat mempertanggungjawabkan keputusan ataupun pilihannya yang bukan hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Konteks kepemimpinan murid pada sekolah sebagai sebuah ekosistem mempunyai arti bahwa murid mempunyai suara, pilihan, dan kepemilikan selama proses pendidikan dan pembelajaran. Proses pengambilan keputusan seperti perancangan kegiatan intrakurikuler ini, kokurikuler, dan ekstrakurikuler hendaknya memperhatikan suara murid, pilihan murid, dan kepemilikan murid. Saya juga belajar bila komunitas memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid. Komunitas ini yaitu komunitas keluarga, komunitas kelas dan antar kelas, komunitas sekolah, komunitas sekitar sekolah, dan komunitas yang jauh dari sekolah. Sebagai penutup dari modul 3.3 ini, kita sebagai guru berperan mendampingi dan menuntun murid dalam mengembangkan diri sesuai dengan potensi kepemimpinannya. Ada berbagai macam cara yang dapat kita lakukan dalam menguatkan kepemimpinan murid. Murid diberikan kesempatan untuk bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab melalui kegiatan yang kita rancang bersama murid. Saya mengambil kalimat dari Bu Bertin sebagai fasilitator kita bahwa kepemimpinan itu tidak bisa diajarkan tetapi dapat ditumbuhkan. Sekian dari Bapak Ibu sekalian, perjalanan yang cukup panjang untuk sampai pada modul 3 ini terkait dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sekolah. Pada paket ini dimulai dengan bagaimana kita mempelajari keterampilan sebagai seorang pemimpin dalam mengemban salah satu perannya, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, khususnya pada kasus-kasus yang berhubungan dengan nilai-nilai kebijakan atau etika, sehingga di dalamnya memunculkan sebuah situasi yang dinamakan dilema etika. Oleh karena itu, kita diajarkan bagaimana mengidentifikasinya melalui 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta bagaimana mengujinya melalui 9 langkah pengujian, sehingga kami semua sebagai calon guru penggerak dapat belajar untuk membuat keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang baik dan tepat sasaran. Kemudian pada lanjutan pembelajaran, kita belajar bahwa
sekolah sebagai suatu ekosistem yang dimana terdapat unsur atau faktor biotik maupun abiotik yang di dalamnya dapat dimanfaatkan sebagai aset untuk pengelolaan program pendidikan di sekolah. Jadi kita belajar bagaimana menganalisis aset dan memetakannya sebagai bentuk potensi menggunakan pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development, merancang beberapa program kecil terkait hal tersebut melalui sikap aktif, kritis, kreatif yang CGP tunjukkan sebagai upaya pengelolaan sumber daya. Hal ini tentunya memberikan spirit baru dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk senantiasa tidak pesimis dalam segala keadaan. Dan modul ini diakhiri dengan bagaimana murid sebenarnya mempunyai kemampuan untuk mengambil peran dalam proses belajarnya. Namun terkadang sebagai bahan refleksi kita semua bahwa kita sebagai guru tidak menyadari hal tersebut sehingga terkesan lebih mengatur atau mendominasi. Oleh karena itu diperlukan untuk guru dapat menjadikan murid sebagai pemimpin bagi proses pembelajaran mereka sendiri. Ketika mereka menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, maka mereka sebenarnya memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam proses pembelajaran mereka. Guru perlu untuk memfasilitasi murid melalui penumbuhan karakter-karakter lingkungan yang dapat mendidik dan menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Akhir dari modul ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa walaupun tertatih, tetaplah memotivasi Bapak Ibu sekalian, karena hal-hal kecil yang kita lakukan dengan cinta yang besar dapat mengubah dunia. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dari refleksi yang Bapak Ibu sampaikan. Saya sebagai fasilitator sangat bangga bahwa benar-benar Bapak Ibu memahami dengan baik modul-modul yang diberikan. Semoga apa yang Bapak Ibu pahami dapat diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Pesan saya apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan karena Bapak Ibu sudah menyelesaikan 3 paket modul dari paket modul 1, 2, dan 3. Harapannya tidak sekedar menjadi sebuah wacana, tidak sekedar menjadi sebuah perencanaan, tapi betul-betul memberikan dampak ke depannya. Sebagaimana semboyan dari guru penggerak ini yaitu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Untuk kesannya tentu sangat berkesan sekali. Besar harapan silaturahmi kita tidak berakhir dengan usainya pembelajaran kita di CGP, tapi akan terus berlanjut dan akan terus memberikan aksi-aksi nyata positif ke depannya, meskipun itu bukan lagi atas nama kegiatan guru penggerak, tapi apa yang kita pelajari di situ kita berikan bukti nyata dalam pengabdian kita sebagai seorang pendidik gitu. Mungkin rupal ini akan menjadi suatu kerinduan buat Bapak Ibu nanti ketika sudah nggak ada rupal lagi ya. Tetapi tetap semangat, tetap Bapak Ibu ingat kenangan-kenangan yang ada di rupal ini. Kemudian pesan-pesan dari saya juga, ilmu yang sudah Bapak Ibu dapatkan mohon untuk ditularkan kepada teman-teman yang lain, teman sejawat, tetap dilaksanakan. Apabila nanti menemui kendala, pasti akan ada kendala dan tantangan di depan nanti Bapak Ibu. Itu jelas pasti akan ada, sama seperti saya ketika di sekolah lama dan sekarang di sekolah baru ya, pasti akan ada tantangan yang baru Bapak Ibu. Tapi tetap semangat, paling tidak kita berani untuk berubah walaupun itu kecil sekali. Walaupun itu mungkin di mata orang tidak terlihat, tetapi kata Pak Nadiem Makarim, perubahan-perubahan kecil itu bisa menjadi perubahan yang sangat besar. Dari saya pribadi, kesan dan pesan bagi Bapak Ibu yang sekarang masih CGP, tapi lagi Bapak Ibu akan layak disebut sebagai guru penggerak, saya akan memberikan sedikit pesan bagi Bapak Ibu. Turun dari saya Bapak Ibu, melihat ke langit awan berarak, angin bertiup memuja-muja alam raya, semangat berjuang wahai guru penggerak, majukan pendidikan di Papua Barat Daya. Yang kedua, pergi ke laut mencari kerang, kerang dimasak untuk papeda. Mohon maaf jika ada yang kurang selama saya membersamai Bapak Ibu selama kurang lebih 6 bulan.